Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan buat kalian yang lagi cari HP dengan kapasitas baterai yang besar di tahun 2020, hari ini kita bakal bahas salah satu HP-nya, dan ini adalah Samsung Galaxy M21. Dan HP ini guys, itu punya kapasitas baterai yang badak banget ya, yaitu 6000 mAh. Jadi dia lebih besar dari banyak HP di pasaran saat ini. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk varian yang gue bakal unboxing ini adalah varian yang 4GB RAM dan 64GB ROM dengan warna biru. Jadi langsung aja kita unboxing buat lihat kayak apa sih isinya dan kayak apa Samsung Galaxy M21 ini. Jadi langsung kita keluarin cutter berkarat punya gue ini. Oke, kita sobek dulu bungkusnya guys. Dan seperti biasa dia masih bersegel ya guys. Jadi kita sobek dulu segelnya nih. Ya. Sama nih juga segelan. Oke. Dan buat kalian yang penasaran ya, HP ini harganya sekarang Rp3.124.000. Jadi kalian bakal dapat di sini ada box lagi ya kayak gini. Dan di dalamnya nih guys, ini bakal dapat buku panduan singkat kayak gini ya. Nggak ada soft case beningnya ya, nggak ada. Kita juga dapat detail IMEI-nya tuh ya. Tuh, iya ini dia HP-nya guys. Dan kita bakal lihat lagi ya nanti untuk HP-nya. Kita mau cek dulu apa aja isi di dalamnya. Kita dapat nih ada SIM tray ejector. Kemudian dapat juga kepala chargernya guys. Dan kepala chargernya ini di depan sini ya ditulis dia udah adaptive fast charging ya. Dan kalau kita cek di belakang ini dia udah support sampai 15 watt. Ada kabel chargernya. Dan ini tuh guys kabel charger ya yang USB Type-C. Langsung aja kita lihat HP-nya karena udah nggak ada apa-apa lagi ya di dalamnya, ini udah kosong. Nah jadi ini ya HP-nya, dan seperti yang gua bahas tadi di unboxingnya, untuk beli HP Galaxy M21 ini kalian nggak dapat softcase bening dan juga nggak dapat earphone-nya. Ini Samsung Galaxy M21 dengan Infinity U display, ada triple kamera dan baterainya 6000 mAh. Dan kalau kita lihat di belakang ya, ini ada kameranya bentuknya seperti ini. Langsung kita buka daripada penasaran. 1, 2, 3, go. Wih. Dan seperti yang kalian lihat ini yang warna biru guys. Dan sebenarnya ada 3 pilihan warna ya, ada biru, hijau, ada hitam. Dan ya kita lepas dulu nih untuk stikernya biar kelihatan bodinya kayak gimana. Nah jadi kayak gini ya. Jadi Galaxy M21 ini dia pakai 3 kamera belakang ya. Dan ini tuh kamera utamanya 48 megapiksel, kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel, dan juga ada kamera depth 5 megapiksel guys. Kemudian ada fingerprint sensor ya di belakang sini. Dan untuk desainnya sendiri dia nggak pakai pattern, jadi benar-benar mulus sesuai dengan warnanya guys ya. Untuk tipikalnya sendiri dia plastik semua ya bodinya, dan punya apa ya, kayak berkesannya kesan glossy kayak gitu guys. Dan kemudian kalau kita lihat ke depan nih, nah ini layarnya Samsung Galaxy M21. Dan sambil nungguin setupnya selesai, gue mau tunjukin portnya ya. Di bawah ini kalian bakal dapat audio jack 3,5 mm, kemudian dapat juga USB Type-C, dan juga ada lubang mic dan speaker guys. Kemudian untuk di samping ya, yang bagian kanan ini ada tombol power dan tombol volume up, volume down. Lalu di bagian kiri nih guys, di sini ada SIM tray-nya. Jadi kita mau cek aja SIM tray-nya. Dan untuk SIM tray-nya guys, dia udah tipikal seperti ini nih. Jadi dia ini udah bisa dual SIM dan juga udah bisa pakai micro SD sekaligus ya. Jadi bukan hybrid, dan ini tuh nilai plus kalau kalian pakai dual SIM. Dan di bagian atas guys, ini cuman ada lubang mic aja, jadi nggak ada apa-apa lagi ya. Proses setupnya seperti biasa untuk smartphone Android dan Samsung pada umumnya ya. Kita tinggal next aja. Nah ini mungkin sedikit beda ya dari beberapa fingerprint sensor lain di brand-brand smartphone lainnya guys. Kalau Samsung itu untuk add fingerprint sensor dia pakai swipe ke bawah, jadi lebih cepat juga. Jadi kita tinggal kayak swipe aja gini, dan tuh langsung udah selesai ya. Jadi nggak pakai yang tap tetapi tinggal di swipe aja dan langsung kelar guys. Dan seperti ini untuk tampilan home screen-nya. Dan ya tampilannya seperti One UI pada umumnya ya, seperti sistem yang dipakai juga oleh Samsung di seri-seri yang lainnya guys. Dan untuk kalian yang penasaran dengan detail sistemnya, ini gue mau tunjukin aja untuk software information-nya ya. Jadi kita langsung ke about phone-nya, lalu ke software information, dan di sini kelihatan banget dia udah pakai One UI Core 2
ya. Kemudian untuk Androidnya Android version 10. Jadi kita mau tap dulu, tuh kan udah pakai Android 10. Dan kalau kalian perhatikan di bagian depannya nih guys, ini layarnya clear ya, terlihat banget warnanya tajam dan juga udah bagus karena dia udah pakai Super AMOLED display dengan resolusi Full HD Plus dan dia ukurannya 6,4 inch dengan Infinity U display. Dan untuk kamera selfie-nya ini guys, dia 20 megapiksel. Jadi dia lebih tinggi ya untuk resolusi kameranya dibandingkan dengan Samsung Galaxy M30s sebelumnya. Dan kalau dibandingin dengan M31, dia sedikit lebih rendah emang. Karena di M31 sendiri, dia kamera depannya 32 megapiksel. Dan kalau kalian perhatikan untuk bezelnya ya, di atas, kiri dan kanan ini bisa dibilang lumayan tipis ya. Tetapi untuk di bawah cinnya masih rada tebal ya, kayak gini. Dan ini lumrah kita dapetin di seri mid-range dari smartphone Samsung saat ini. Nah sekarang kita mau cek nih secepat apa sih fingerprint sensornya. Jadi kita mau coba lock ya, terus kemudian kita unlock. Ya, lumayan cepat tetapi nggak yang paling cepat gitu, nggak ya, sekitar butuh waktu ya setengah detikan lah ya. Dan di sudut-sudutnya dia lengkung kayak gini guys, dan ini tuh bikin kalau kita pegang juga kerasanya soft ya. Dan by the way untuk ukuran HP dengan 6000 mAh baterainya ini tuh termasuk bisa dibilang menurut gua tipis ya untuk 6000 mAh, karena biasanya tuh HP yang 6000 mAh rada tebel-tebel dikit, tetapi ini terbilang tipis sih kalau menurut gue ya, dan udah lumayan lah kalau dipakai buat harian. Nggak terlalu berat juga dan nggak terlalu tebel juga guys. Nah buat kalian yang penasaran guys dengan hasil skor benchmark Antutunya, ini gue udah cek ya, dan hasil benchmarknya ini ternyata dapat skor Antutu guys, ini mencapai 181 ribuan. Jadi hasil skor benchmarknya segini ya, dengan detail yang seperti ini guys. Dan sebenarnya untuk masalah performa itu masih sama aja sejak di era M30s, kemudian M31 dan lanjut lagi di M21 ini, karena basically dia juga masih pakai chipset Exynos 9611 guys, dan dia juga pakai 4GB RAM dan 64 GB storage. Nah kalau kalian penasaran dengan gimana real performance-nya, ini gue sempat coba juga buat browsing, ternyata lancar guys ya. Untuk browsing pindah-pindah tab, pindah-pindah halaman juga lancar. Buat multitasking juga basically dia lancar juga. Dan kalau kalian penasaran dengan performa gamingnya ya, ini kita coba buat main PUBG nih. Nah ini kita cek ya untuk settingan defaultnya. Jadi untuk PUBG sendiri untuk grafik ya, dia bisa sampai di settingan yang HDR masih bisa, Ultra HD nya nggak bisa, jadi mentok di HDR. Kemudian untuk frame rate nya dia bisa sampai di Ultra guys. Dan kalau kita pakai di style yang realistik ya, kita coba. Kemudian untuk anti aliasing nya kita aktifkan aja, dan untuk shadow nya juga aktif. Kita mau coba guys untuk maininnya apakah performanya bagus ataukah enggak. Nah guys, untuk di settingan yang tadi ya ternyata dia lancar, dan untuk main game juga experience-nya sih kalau di PUBG ini lumayan smooth ya, dengan desain atau grafis yang juga udah lumayan sih buat dibuat main game. Dan yuk kita coba buat naik mobil, karena ini biasanya butuh proses yang lumayan berat ya kalau kayak gini, karena dia harus render environment-nya atau sekitarnya dengan cepat. Dan ternyata masih smooth juga guys untuk main PUBG di setting ini. Jadi harusnya kalau kalian suka main game PUBG bisa banget main di Samsung Galaxy M21 ini. Dan dengan baterai yang lumayan gede juga bakal bisa main dengan awet ya guys baterainya. Dan kalau buat PUBG lancar biasanya dipakai buat Call of Duty Mobile atau Mobile Legends, bahkan itu bakal lebih lancar lagi, karena emang untuk PUBG ini dia lumayan berat dibandingkan dengan Call of Duty Mobile ataupun Mobile Legends guys. Nah sekarang kita bakal langsung aja ya coba buat kameranya, biar kalian tahu guys gimana kira-kira kameranya ini ya, sebelum kita bahas lebih lengkap lagi di video reviewnya nanti. Jadi kita mulai dari kamera belakangnya dulu guys ya. Nah jadi kamera belakangnya ya itu kayak gini. Nah ini itu kamera utamanya, jadi kalian bisa pakai jepret ya dengan lensa utama yang sensornya 48 megapiksel guys. Kemudian ada juga yang ultra wide. Nah ini field of view nya jadi lebih luas ya, ini 123 derajat field of view nya dan 8 megapiksel untuk sensornya, dan kita bisa langsung jepret juga kayak gini. Dan kalau untuk depth
Pikselnya juga ada di sini guys, 5 megapiksel. Ini kalau kalian lihat untuk belakangnya dia lebih ngeblur ya, dan aslinya bakal bagus kalau misalkan foto yang kalian ambil adalah foto wajah ya. Jadi nanti di review lengkapnya bakal gua kasihin untuk detail sampel fotonya yang lebih lengkap daripada yang sekarang. Kita sekarang coba aja dulu dan kita mau cek untuk videonya guys. Nah, untuk videonya sendiri juga bisa kalian atur ya, mau wide mau ultra wide itu bisa kalian atur di sini. Nah, ini ada satu fitur lagi yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M21 dan ini juga sama kayak di versi beberapa seri Samsung Galaxy lainnya ya, itu adalah Super Steady. Jadi kalau kita aktifkan ini Super Steady on, dia bakal pakai lensa yang ultra wide-nya dan dia bakal lebih stabil. Ini efek stabilnya kayak kalau kita pakai gimbal ya, cuman emang kita nggak bisa pakai sensor kamera utama yang besar sensornya, tetapi pakai yang ultra wide dengan sensor yang cukup terbatas. Kalau di sini 8 megapiksel. Kalau siang sih masih oke kalau kalian pakai ini, tapi kalau misalkan kalian rekam buat di sore atau malam hari yang kondisinya low light, itu hasilnya kurang begitu bagus guys. Sebaiknya matiin aja kalau emang kalian mau rekam di malam hari. Untuk video ini ya, video belakangnya itu bisa sampai di resolusi Ultra HD alias bisa rekam 4K ya. Dan untuk kamera depannya ini juga bisa di resolusi maksimal sampai di Full HD yang bagian kamera depan. Dan untuk fiturnya sendiri ada high efficiency video, kemudian ada video stabilization juga yang bisa kalian aktifkan. Cuman kalau pengen pakai fitur stabilization ini kalian nggak bisa rekam di 4K nya tetapi di Full HD nya. Jadi kalau udah Full HD begini, stabilization bisa kalian aktifkan guys. Nah, sekarang kita mau cobain kamera depannya guys. Dari kamera depannya ini selfie-nya 20 megapiksel dan seperti yang kalian lihat untuk hasilnya sendiri cukup jernih ya. Dan di sini ada mode untuk selfie ataupun wifi. Jadi kalau wifi ini bisa lebih luas ya untuk apanya namanya field of view-nya. Ini kalau kalian mau selfie rame-rame bisa pakai ini. Dan di sini juga sama seperti yang tadi ada live fokusnya juga. Jadi buat efek yang ngeblur di belakang. Cuman kalau untuk kamera depan ini dia nggak pakai sensor depth sendiri ya, tetapi pakai software guys. Dan hasilnya kayak gini. Kita mau cek nih hasilnya. Oke. Nah, ini untuk hasil dari yang live fokusnya, ada ngeblurnya dan lumayan juga. Cuman emang separation-nya nggak sedetail yang kamera belakang ya, tetapi udah oke lah kalau kalian pengen efek yang rada-rada ngeblur guys. Kemudian di kamera depannya ini masih ada juga mode foto ya, ada mode video. Dan di mode video ini beda sama mode foto. Kalau di mode foto tadi ada wifi, ada selfie mode-nya. Kalau di video ini cuman ya satu ini aja. Oke, dan kemudian di sini untuk kamera depannya ada untuk kameranya juga ada menu pro, panorama, food ya, slow mo, super slow mo, night mode juga ada. Jadi udah cukup lengkap untuk fitur kameranya. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada efeknya nih guys. Ya, efeknya ada beauty-nya. Nah, ini kalau kalian suka yang beauty ini defaultnya emang aktif, jadi kulit-kulit agak mulus. Tapi kalau kalian ngerasa fitur ini tuh bikin kayak hasil foto kayak kartun, kalian bisa matiin aja jadi 0. Ini artinya fiturnya mati guys. Filter juga ada di sini ya, ada warm, ada macam-macam ya, fitur standar yang ada di kamera Samsung Galaxy. Nah, ini banyak banget yang bilang ya kalau Samsung Galaxy M21 ini mirip banget sama Samsung Galaxy M30s. Bahkan kalau dibandingkan specs by specs ini seolah-olah kayak yang beda itu cuman di kamera depannya aja yang lebih tinggi yaitu 20 megapiksel. Nah guys, ini gue udah ada yang Samsung Galaxy M30s nya. Jadi bisa kalian lihat ya, emang keduanya cukup identik. Kalau kalian perhatikan di sini guys, ini desainnya memang bisa dibilang sangat-sangat mirip. Nah, cuman kalau kalian perhatikan nih untuk fingerprint sensornya ini desainnya sedikit berbeda. Jadi yang di M30s dia sedikit lonjong, sedangkan di M21 dia agak lebih kotak dikit guys. Kemudian untuk logo Samsungnya juga posisinya beda ya. Kalau di M21 dia ada di bawah, sedangkan M30s di agak ke tengah gitu. Dan untuk kameranya sendiri memang sama persis ya. Kemudian untuk beratnya sebenarnya kalau dilihat dari specs itu sama aja beratnya ya. Cuman nggak tahu, gue ngerasanya untuk yang M21 ini dia lebih apa ya, lebih ramping gitu rasanya, feel-nya lebih kayak gitu guys. Tapi sebenarnya memang sangat mirip. Jadi kalau kalian perhatikan untuk tebalnya juga mirip banget. Kemudian port yang di bawah ya, ini kalau
Kalian lihat side by side ini juga sama. Terus untuk layarnya juga sama, cuman bedanya mungkin kalau yang M21 ini udah pakai yang One UI 2 dan juga Android 10 guys. Tetapi basically emang kedua HP ini cukup mirip ya, dan gue bisa bilang kalau M21 ini sebenarnya adalah penerusnya dari M30s yang udah sekarang sama Samsung di officialnya udah nggak dijual lagi ya, tetapi kalau kalian cari di toko-toko online mungkin stoknya masih cukup banyak. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa gue bagiin ya di video unboxing untuk Samsung Galaxy M21 kali ini. Dan seperti biasa untuk fitur lebih lengkapnya nanti bakal gue upload di video tersendiri ya, dan gue review juga di video tersendiri untuk detail-detail reviewnya nanti. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan nih seputar Samsung Galaxy M21, boleh banget ditulis di kolom komentar. Dan overall sih kalau gue bisa simpulin dari unboxing kali ini HP yang cocok banget buat kalian yang lagi cari HP dengan desain yang cukup ramping dengan kapasitas baterai yang besar banget, karena ini tuh 6000 mAh, jadi baterainya kapasitasnya besar dan tentunya bakal awet ya. Tetapi untuk desainnya sendiri dia masih bisa dibawa kemana-mana dengan nyaman guys. Dan kalau kalian tertarik untuk beli ini, linknya nanti bakal gue tulis di deskripsi video ini. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.